Kang. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, malam ini kita lanjutkan pelajaran bahasa Arab kita, yaitu pelajaran yang ke-20 dengan materi pembahasan tasrif fi'il sulasi mazid rubai. Oke, mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini mendapat berkah dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai, kita membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah ridho dengan apa yang kita pelajari. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa zurriyyati wa ahli baiti syai'an. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, kita setelah membacakan surat Al-Fatihah. Untuk selanjutnya, mangga Pak Ustadz Samsudin untuk memulai pelajaran ini. Silahkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa nurahimakumullah. Terima kasih doanya, kemarin sempat sulit ngomong, sulit nafas. Ya, alhamdulillah cuma 3 hari harus libur di rumahnya dulu. Setelah ini selalu udah beraktivitas, walaupun suaranya masih agak serak-serak basah lah, tapi biasa. Kita lanjutkan ke pembahasan fi'il sulasi mazid yang rubai. Maksudnya fi'il sulasi mazid itu dalam fi'il madi, jadi fi'il yang kita sudah bahas ya, itu ada yang hurufnya 3 ditambah. Jadi 2 minggu yang lalu berturut-turut kita membahas tentang sulasi mujarrad. Jadi fi'il yang jumlah hurufnya 3. Asli semua atau huruf asal semua. Ya, seperti misalnya dhahaba, nasoro, ya, kataba, qara'a gitu ya. Itu yang sulasi mujarrad. Jadi 3 huruf yang asli semua, yang awal semua. Jadi kalau seandainya 1 huruf hilang, jadi tidak ada makna. Itu sulasi mujarrad. Nah, kemudian sulasi mujarrad ini kalau ditambah namanya diziyadah, maka disebut dengan sulasi mazid. Jadi sulasi mazid adalah fiil yang memiliki 3 huruf asal dan ada huruf tambahannya. Nah, huruf tambahannya bisa 1 huruf, bisa 1 huruf, bisa 2 huruf, bisa juga 3 huruf. Jadi maksimal 3 huruf. Jadi jumlah huruf dalam kata maksimal itu 6. Jadi minimalnya 3. Itu fiil ya. Bukan beda dengan huruf. Kalau huruf yang dimaksud huruf jar, huruf itu beda. Jadi kalau fiil itu minimalnya 3 huruf, maksimalnya 6 huruf. Dan itu huruf yang 3 ini bisa ditambah 1, ditambah 2, ditambah 3. Dan masing-masing penambahan itu nanti ada pola dan ada perbedaan makna. Contoh misalnya tadinya 3 huruf, misalnya nazala. Nazala itu turun. Kalau ditambah 1 huruf jadi menurunkan. Jadi angzala. Jadi kalau angzala menurunkan. Jadi yang tadinya intransitif menjadi transitif. Jadi ditambah 1 huruf jadi berubah ya, berubah. Itu jadi pola-pola dalam bahasa Arab ini yang tidak ada dalam pola bahasa yang lain. Jadi memang khas sekali ya. Jadi yang 3 huruf bisa berubah jadi 4 huruf, bisa 5 huruf, bisa 6 huruf.
dengan nanti punya konsekuensi makna yang berbeda. Walaupun akarnya sama. Ya, akarnya sama. Nah, kemudian tambahannya, ya tambahan satu misalnya tambahan dengan alif atau hamzah ya. Kemudian tambahan dengan ta, atau ditambah dengan nun, atau ditambah dengan huruf sin, atau kadang didobel, jadi hurufnya didobel itu ditasydid. Jadi kalau ditekan double berarti itu ada dua huruf yang sama, namanya tasydid. Jadi tasydid atau sidah ya, sidah atau tasydid itu berarti ada dua huruf yang sama. Sehingga itu sebenarnya huruf yang sama itu tambahan sebagai mazidnya. Jadi kalau kita buat diagramnya, jadi fiil sulasi majid itu ada ditambah satu huruf itu jadi sulasi majid rubai. Itu ada 3 pola atau 3 wajan, yaitu ada af'ala, ada fa'ala, ada fa'ala. Yang malam ini kita pelajari ya. Af'ala yang tadinya intransitif menjadi transitif, yang tadinya tidak butuh objek jadi butuh objek, itu wazan af'ala. Seperti nazala jadi anzala. Fa'ala juga sama. Fa'ala jadi didobel ain fiilnya. Ain fiilnya ditasydid ya, jadi fa'ala. Kemudian yang berikutnya adalah fa'ala. Kalau fa'ala itu resiprok, jadi saling. Jadi ada tadinya fa'ala ditambah alif di tengah-tengah, di sesudah fa'ain, sesudah fa'fiil, maka artinya jadi saling. Jadi fa'ala, saling. Misalnya contoh ba'ada, saling menjauh. Kalau ba'ada jauh, kalau ba'ada saling menjauh. Ini konsep maknanya. Nanti mungkin pertemuan berikutnya mungkin kita tidak bahas semua, tapi nanti kita pilih-pilih yang sering ketemu ya. Nanti ada yang ditambah 2 huruf disebut dengan khumasi. Jadi fiil sulasi majid yang khumasi itu ada ada 5 bentuk ya, 5 wazan. 5 wazan. Kemudian ada yang ditambah 3 huruf namanya sudasi. Sudasi itu hurufnya 6. Jadi huruf asalnya 3 ditambah 3. Sudasi. Tapi nanti kita bahas. Salah satunya yang paling sering kita baca adalah istaghfaro. Yastaghfir artinya memohon. Jadi kalau ghafaro artinya ampunan atau mengampuni. Kalau istaghfaro memohon ampunan. Jadi alif, sin, dan ta itu tambahannya di depan ya. Jadi aku memohon. Misalnya tadi ana artinya menolong, ista'ana meminta pertolongan. Jadi ada pola tersendiri. Insya Allah nanti kita bahas, tetapi kita pilih tidak semuanya, tapi yang sering banyak kita gunakan saja. Sering gunakan dalam keseharian kita. Nah, yang sulasi majid yang ditambah 1 huruf, itu disebut dengan rubai. Atau jadi 4 huruf. Ada 3 pola. Pola yang pertama adalah ain fiilnya didobel. Jadi ain fiilnya double, huruf tengahnya ditambah. Dari tadinya fa'ala jadi fa'ala. Fa'ala. Ini kalau bacanya tidak, kalau bacaan dilewat jadi maknanya berubah jadinya gitu kan. Jadi harus ditekan fa'ala. Nanti fiil mudhari jadi yufa'ilu. Fa'ala yufa'ilu. Darrasa yudarrisu. Atau disebut mudarris nanti orangnya. Jahada yujahidu. Mujahid ya, orangnya mujahid. Itu pola yang pertama, di double ain fiilnya. Yang kedua ditambah alif di antara fa dan ain. Jadi fa'ala yufa'ilu. Khotoba yukhotibu. Jadi khotoba yukhotibu saling bercakap-cakap. Jadi saling. Jadi kalau khotib, kalau khotib itu isim fa'il dari yang mujarrad. Jadi khotoba, jadi satu pihak ya. Khotoba yahtubu fahuwa khotib. Kalau khotib tidak saling bercakap-cakap. Kalau khotib isim ya, isim fa'il. Kalau ini fi'il madhi, fa'ala yufa'ilu. Nanti isim fa'ilnya jadi
fa'ala yufa'ilu mufa'ilun. Khotoba yukhotibu mukhotibun. Mukhotibun orang yang sedang bercakap-cakap itu mukhotibun. Kalau khotib orang yang berkhutbah, orang bercakap, ngomong. Tapi kalau mukhotib saling bercakap-cakap. Kemudian yang ketiga yang ditambah di depan. Jadi sebelum fafiil ditambah dengan alif atau hamzah. Jadi af'ala yuf'ilu. Contoh arsala yursilu. Yang diutus disebut mursilun. Mursilan ya mursilun. Yang mengutus mursalun. Jadi kalau Rasulullah sebut mursal, khotamul anbiya'i wal mursal, wal mursalin. Kalau banyak kan ya mursalin. Jadi yang diutus Allah sebagai mursilnya, yang mengutusnya. Jadi, apa yang diutus mursil, ya yang diutus mursal. Nanti ada pola ya, polanya. Jadi rubai, fi'il rubai, sulasi majaz yang rubai itu terdiri dari 3 pola. Fa'ala yufa'ilu, fa'ala yufa'ilu, af'ala yuf'ilu. Af'ala yuf'ilu. Nah, kita buat polanya. Ini polanya biasanya kan ke samping, tapi yang ke samping nanti yang berikutnya, halaman berikutnya. Kita urutkan ke bawah. Jadi kalau dari satu kata berubah ya di tasrif istilahi ke samping harusnya, tapi saya bikinnya polanya ke bawah. Ada fi'il madi, kemudian fi'il mudhore, ada masdar, ada masdarnya ada 2 yang pakai mim, ada isim fa'il, artinya orang yang, isim fa'il itu orang yang artinya, isim maf'ul artinya yang di, kalau isim maf'ul itu yang di, fi'il amar ya perintah, fi'il nahi, fi'il kata kerja larangan, isim zaman dan isim makan artinya tempat ya, pelaksanaan dan waktu pelaksanaan. Dari yang pertama ini misalnya dari atau yang dari ketiga nggak apa-apa, ini nggak urut juga nggak apa-apa ya. Af'ala yuf'ilu if'alan. Muf'alan. Ya, if'alan muf'alan. Ini masdarnya polanya beda ini. Jadi apa? Ini ngikutin pola orang Arab. Jadi tidak pola sama ya. Jadi if'alan, muf'alan. Fahuwa maka isim fa'il pakai awalan huwa muf'ilun. Isim maf'ul pakai jadi dirubah ain fi'ilnya jadi fathah muf'alun. Padaka muf'alun. If'al la taf'al muf'alun la tuf'al muf'alun muf'alun. Jadi muf'alun isim makan isim zaman sama dengan isim maf'ul. Jadi ini ngapalnya cuma 3 aja. Jadi isim fi'il madi, fi'il mudhari, masdar sudah cukup. Karena nanti ada polanya. Contoh kita lakukan pakai aslama ya, yang sering kita pakai. Aslama yuslimu islaman. Kita dapatkan kata Islam itu dari kata aslama yuslimu islaman. Jadi ada namanya di tasrif ya. Islaman wa maslaman. Fahuwa orangnya yang beragama Islam disebut wahwa muslimun. Muslimun. Yang diislamkan itu muslamun. Jadi orang yang memasrahkan diri disebut muslimun, yang dipasrahi muslamun. Aslim la taslim, la tuslim, muslamun muslamun. Muslamun. Jadi tempat dan waktu. Atau pakai misalnya tadi angzala yungzilu ingzalan, wa mungzalan, wa mangzalan, fahuwa mungzilun, wadaka mungzalun, angzil la tungzil, mungzalun. Akroma yukrimu ikroman wa mukroman, fahuwa mukrimun. Orang yang memuliakan disebut mukrimun, yang dimuliakan mukromun. Jadi pakai alif lam al mukromun. Kemudian ikram la akrim la tukrim mukramun. Itu ngikuti itu polanya ya.
yang 4 huruf. Dan ini banyak di dalam Al-Quran. Misalnya apa tadi yang saya disebutkan tadi, aflaha misalnya ya, aflaha. Aflaha, kan sering ketemu tuh aflaha. Aflaha yuflihu iflahan wa maflahan fahuwa muflihun. Jadi orang yang beruntung disebut muflihun. Yang diuntungkan muflahun. Aflih la tuflih, muflahun muflahun. Jadi ini kalau hafal atau kalau paham dan hafal ya, itu cari nama gampang. Cari nama anak itu ya. Kemudian yang kedua misalnya fa'ala. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan, taf'ilatan, taf'alan. Ini kalau ini maskernya banyak, tapi saya cantumkan cuma 2 saja. Taf'ilan dan taf'alan. Mufa'ilun, jadi orangnya mufa'ilun. Wadaka mufa'alun, fa'il la tufa'il, mufa'alun, mufa'alun. Misalnya karroma. Karroma yukarrimu takriman. Ada takrim ya. Takroman fahuwa mukarrimun, yang memuliakan mukarrimun. Wadaka mukarromun, jadi al mukarrom ya, al mukarrom, jadi orang yang dimuliakan disebut al mukarrom. Karim la tukarrim, mukarromun mukarromun. Misal hammada, hammada yuhamidu tahmid, makanya ada tahmid, kata tahmid ya, tapi berarti mengucapkan hamdalah tahmidun. Ihmadun fahuwa muhammidun. Jadi orang yang memuji itu muhammidun. Wadaka muhammadun, orang yang terpuji disebut muhammadun. Muhammadun. Hamid la tuhammid, muhammadun muhammadun. Jadi Muhammad itu orang yang dipuji, orang yang terpuji gitu ya. Dan sebagainya. Jadi banyak ini. Karroro yukarriru takrir, takrir mengulang-ulang, mukarror, mukarrorin, mukarriron, karrorin, dan seterusnya. Nah kemudian yang ketiga yang pakai fa'ala, yang resiprok ya, fa'ala yufa'ilu fi'alan wa mufa'alan, wa huwa mufa'ilun wa dzaka mufa'alun fa'il la tufa'il mufa'alun mufa'alun. Qatala yuqatilu qitalan, qatala yuqatilu qitalan wa muqatalatan, wa huwa muqatilun wa dzaka muqatalun, qatil la tuqatil, muqatalun muqatalun. Artinya saling, kalau perang itu saling serang, saling membunuh, makanya pakai wajannya qatala, saling. Nanti kita ketemu juga yang resiprok ya. Nanti ada juga yang 5 huruf atau ada yang 6 huruf. Ini wajahnya jadi nggak hafal juga nggak sekarang. Sambil nanti buka-buka selalu santai-santai sambil menghafal itu, sambil kemudian kalau ketemu kata ya ini berarti sulasi mazid yang rubai ada 4 huruf. Itu asalnya dari mana? Ya ini yang agak lebih sama contohnya. Ini kalau dikopi dari amsilah tasrifiyah ke samping ya. Jadi fa'ala yufa'ilu taf'ilan taf'ilatan fahuwa mufa'ilun wa dzaka mufa'alun fa'ilatu fa'il mufa'al. Contohnya di bawahnya ya. Farroha yufarrihu tafrihan tafrihatan fahuwa mufarrihun wa dzaka mufarrahun. Farrih la tufarrih mufarrahun mufarrahun, dan seterusnya. Ya, kemudian yang fa'ala itu seperti qatala, qabala yuqabilu muqabalatan ya. Kemudian afala ada akroma, ada angzala ya. Itu wazan untuk sulasi majid yang rubai. Jadi ada 3. Jadi kaidah tasrif sulasi rubai, sulasi majid yang rubai itu lebih sederhana, yang dihafal cuma 3. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Dah 3. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan atau fi'alan ya. Af'ala yuf'ilu if'alan. Sedangkan isim fa'il, isim maf'ul, isim fi'il amr, fi'il nahi,
Isim makan, isim zaman cukup mengikuti bentuk fiil mudhari'nya saja. Jadi kalau isim fa'il dari fiil mudhari' fa'ala yufa'ilu, tinggal ya-nya diganti dengan mim. Akhirnya pakai domah, pakai apa? Harokat domah pakai tanwin, di akhirnya tanwin. Jadi kalau fa'ala yufa'ilu, jadi mufa'ilun. Itu isim fa'ilnya mufa'ilun. Fa'ala yufa'ilu mufa'ilun. Af'ala yuf'ilu muf'ilun. Jadi isim fa'ilnya udah dari fi'il mudhari aja, dibuang huruf mudhari'nya, kasih mim. Akhirnya karena isim pakai tanwin. Nah, kemudian isim maf'ulnya, sakal huruf ain fi'ilnya diganti saja dengan fathah. Yang tadinya kasroh dirubah jadi fathah. Jadi kalau fahuwa mufa'ilun, berarti isim maf'ulnya mufa'alun. Kalau mufa'ilun jadi mufa'alun. Muf'ilun jadi muf'alun gitu. Muslimun jadi muslamun, isim maf'ulnya. Nah, isim maf'ul itu sama dengan isim zaman, isim makan. Jadi sudah otomatis kalau kita tahu isim fa'il, otomatis tahu isim maf'ul, dan nanti isim maf'ul itu sama dengan isim zaman, isim makan. Sedangkan fi'il nahi, fi'il amr itu sudah belajar kita dulu ya, dari fi'il mudhari dirubah jadi fi'il amr. Kemudian pakai lam jazm ya. Pakai lam nahi, jadi hurufnya lamnya jadi fi'ilnya fi'il nahi. La taf'al, la taf'al, la yufa'il, la tufa'il, la tuf'il. Jadi baik, tadi udah ada sinyal. Oh, ini sulit menghafalnya, nggak apa-apa, nggak hafal juga nggak apa-apa, nggak dosa ini. Yang jelas belajarnya pahala, pusing-pusingnya dapat pahala. Karena yang penting kita praktekkan saja ke sini. Kita sudah belajar, nanti ini mau cerita surat Al-Zalzalah. Ini salah satu surat pendek di dalam juz amma atau juz ke-30. Dan ini surat yang ke-99 ya. Dan menceritakan tentang kejadian sesudah atau kejadian akhir, disebut dengan yaumul akhir. Apakah kita merasakan? Insya Allah enggak. Karena sudah tidak ada, kita semua sudah ada di alam barzah. Kalaupun kata peramal katanya mau kiamat itu tahun 2053, tapi itu ngaco itu. Karena ada ustadz akhir zaman katanya ngitung-ngitung. Jangankan manusia biasa, Rasul pun, malaikat Jibril pun nggak tahu ya, kapan datangnya kiamat. Karena ada hadis yang sahih, ketika Jibril akan mengajarkan agama kepada Rasulullah, tapi beliau model-modelnya bertanya, nanya kepada Rasulullah apa itu iman, apa itu Islam, apa itu ihsan gitu. Dijawab oleh Rasulullah. Tapi kemudian Jibril nanya kepada Rasulullah, mata sa'ah, jadi kapan datangnya kiamat? Kemudian jawaban Rasulullah, ya, as-sa'ilu a'lamu minal mus'alin. Jadi yang sa'il, yang nanya lebih tahu daripada yang ditanya gitu. Jadi isim fa'il dengan isim maf'ul. As-sa'ilu a'lamu mas yang ditanya ya. Kalau sa'il jadi maklum, maslun yang ditanya ya. Jadi mas'ul ya, mas'ul yang ditanya mas'ul. Jadi tentang hari kiamat tuh nggak ada yang tahu. Rasul pun nggak tahu, Jibril pun nggak tahu. Gitu. Jadi hanya Allah yang tahu, cuma tanda-tandanya saja. Nah, surat ini menceritakan kejadian ketika datangnya kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Idza itu apabila, ini salah satu huruf namanya huruf jawab, huruf syarat. Idza, tapi tidak berpengaruh.
Jadi idza itu artinya apabila. Apabila. Zulzila. Zulzilat. Zulzilat itu fiil, karena jumlah hurufnya di dalam 4 disebut fiil rubai mujarrad. Tapi yang pasif. Kalau yang aktifnya jaljala. Jaljala. Jaljala itu artinya berguncang. Jaljala itu mengguncangkan. Jaljala itu mengguncangkan. Kalau juljila artinya diguncangkan. Jadi fiil rubai mujarrad, jadi 4 huruf asli semua. Wajahnya jaljala atau fa'lala. Karena al-ardu mu'annas, maka bunyi pakai tak tanis juljilat. Jadi juljilat tak tanis menunjukkan al-ardu itu mu'annas. Zuljilat artinya diguncangkan, berarti ada yang menguncangkan. Jadi bumi bukan berguncang sendiri, tapi buminya diguncangkan. Ya, siapa ya? Tentunya Allah kan gitu. Apabila zulzilatil ardu, al-ardu itu sebut naibul fa'il. Dari kata zulzilat, naibul fa'il itu rofa, tanda rofanya doma. Al-ardu. Jiljala, jiljala ini masdar dari jaljala. Jaljala yu, jaljilu jiljalan. Nah, nanti belajar yang sulasi mujarrad tuh. Jaljala yu, jaljilu jiljalan. Jadi ada fiil sekaligus ada masdarnya dalam satu kalimat. Disebut dengan taukid, penegasan. Atau ada yang menyebutkan maf'ul mutlak. Jadi maf'ul yang menjadi penegas. Penegas. Sehingga terjemahannya apabila bumi betul-betul diguncangkan seguncang-guncangnya. Gitu terjemahannya. Karena ada jiljala ini artinya guncangan. Juljila diguncangkan. Nah, begitu datang dalam satu kesatuan itu menjadi jiljala menjadi maf'ul. Maf'ul tapi maksud maf'ul mutlak. Jadi tandanya fathah karena mansub ya. Artinya menjadi penegas, menjadi taukid, penguat ya. Apabila bumi benar-benar berguncang seguncang-guncang atau diguncangkan seguncang-guncangnya. Padahal kalau kita baru berapa, nah, 6 atau 7 skala Richter itu kayak apa? Kalau ini betul-betul digoncangkan ya sudah, roboh semua, hancur semua. Wa akhrajat. Nah, akhrajat ini wajahnya pakai af'ala tadi. Kalau kharaja artinya keluar, kalau akhraja artinya mengeluarkan. Jadi akhraja itu mengeluarkan, kharaja keluar, akhraja mengeluarkan. Nah, karena yang mengeluarkannya mu'annas yaitu al-ardu, maka jadi bunyinya akhrajat. Jadi ada tak taknis. Sedangkan kasroh di sana hanya untuk nyambung ke alif lam komariah di depannya. Jadi akhrajatil itu kasroh itu mengganti sukun. Asalnya akhrajat. Karena fa'ilnya, subjeknya al-ardu mu'annas. Tapi karena di depan alif lam, al-ardunya udah ma'rifah, maka pakai kasroh. Akhrajatil ardu. Jadi ardu itu sebagai fa'ilun. Kalau ardu yang pertama zulzila itu naibul fa'il, artinya yang mengguncangkan itu bukan buminya, tapi Allah mengguncangkan. Apabila bumi diguncangkan seguncang-guncangnya. Wa akhrajatil ardu, dan bumi mengeluarkan. Jadi bumi secara aktif nih, buminya mengeluarkan. Asqola itu yang berat-berat. Haknya kepada bumi, yang berat-berat di bumi. Jadi dari perut bumi ini nanti buminya sendiri yang memuntahkan, yang mengeluarkan. Yang berat-beratnya, apa yang berat? Ada batu, ya kan? Ada lahar, ada mungkin minyak, ada gas, ada macam-macam yang terkandung di dalamnya, itu kemudian akan dimuntahkan semua keluar. Baru kemarin Gunung Semeru saja udah dahsyat banget ya, udah takut banget kita. Nah kalau semua gunung, ya atau tadi bahkan bukan hanya gunung, pokoknya dari perut bumi, mau gunung atau bukan, itu akan keluar, dimuntahkan semua, keluarkan semua dari yang berat-berat dari dalamnya. Dan itu aktif buminya, jadi buminya yang mengeluarkan.
Maka waqalal insanu. Nah, qala ini fi'il madhi ya. Fa'ilnya insanu, manusia ini. Manusia berkata. Jadi manusia yang tertinggal, ya tersisa ya dalam proses kiamat itu katanya yang tersisa hanya orang-orang yang kufur doang. Karena orang-orang yang beriman, yang di hatinya ada iman, itu akan dicabut nyawanya melalui angin sepoi-sepoi. Akan mati semua, dimatikan semua. Jadi tinggal orang-orang yang durhaka. Itu ketika berbuat maksiat, mereka sedang berpoya-poya, berhura-hura, berbuat maksiat, ikuti hawa nafsunya. Kemudian diguncangkan seguncang-guncangnya bumi, dan bumi mengeluarkan yang berat-beratnya, maka mereka kaget mengatakan, waqalal insanu malah. Manusia berkata, malaha, apa yang terjadi ke bumi ini? Malaha apa? Lahat bagi bumi ini. Kenapa bumi kayak gini kan gitu ya? Kenapa kok bumi kayak gini gitu? Yaumaidin, pada hari itu, tuhadisu, siapa yang tuhadisu? Yang mencerita, yang bercerita siapa? Bumi. Karena failnya kepada hianya kepada al-ardu. Jadi bumi akan menceritakan akhbaroha, kabar-kabarnya. Nah, ini juga ada yang mengatakan biasa. Jadi tuhadisu bukan bercerita, tapi menyampaikan, ya, mengemukakan apa-apa yang dikandung, apa-apa yang menjadi istilah kalau Ebit Gadi kan mungkin alam sudah murka gitu ya. Jadi bumi ini murka gitu. Karena diisi di atasnya, di permukaannya ini orang-orang tukang maksiat. Hanya kemudian tadi konsekuensinya dia akan membuat sesuatu yang dipendam selama ini gitu. Jadi sebagai sanksi bagi para pelaku maksiat yang hidup di permukaan bumi itu. Jadi buminya yang marah gitu. Itu hadisu akhbaroha, menceritakan apa-apa yang diberitakan atau berita-beritanya, apa yang disimpannya, apa yang disaksikannya oleh bumi. Kenapa kok bumi seperti itu? Bi anna rabbaka auhalaha. Karena sesungguhnya Tuhanmu wahai Muhammad, auhalaha, memberitahukan, mewahyukan kepada bumi untuk berbuat seperti itu. Jadi bumi nanti bisa tadi marah gitu. Kenapa ya? Karena Allah Tuhanmu yang mewahyukan atau memerintahkannya untuk melakukan itu. Yaumaidin, pada hari itu, jadi setelah reda semua tuh, setelah hancur semua, kemudian rata, maka yasdurun nasu ashtata, akan muncul, bangun, keluar manusia itu dari perut bumi dengan bersegera. Jadi tergesa-gesa, jadi cari menyelamatkan diri. Tapi sudah muncul dalam bentuk makhluk lagi. Karena ketika yaumul ba'ats, maka manusia akan diberikan raga yang kedua kalinya. Raganya tidak melalui proses kelahiran, tidak melalui perembuahan, kelahiran, tapi langsung menjadi raga yang sempurna. Dan wajahnya, bentuknya sesuai dengan kelakuannya selama di dunia. Kalau kelakuannya tukang maksiat menjijikan, maka nanti raga keduanya jadi menjijikan. Tapi kalau kelakuannya menyenangkan, cakep gitu ya, ganteng, maka nanti wajahnya, bentuk tubuhnya sesuai dengan kelakuannya ketika di dunia. Ya kalau yang rajin sholat malam, ya wajahnya disebutkan bercahaya. Ya, kalau sholat malamnya belang bentong, mungkin cahayanya kelap-kelip walau alamnya. Ya kalau tukang adzan nanti lehernya yang indah lah gitu, bukan kayak jerapah tapi indah gitu. Nenek-nenek datang ke Rasulullah, ya Rasul doakan agar aku masuk surga, kata Rasulullah. Ini canda Rasul ya, tidak ada nenek-nenek di surga. Oh nenek ini nangis, gimana udah terlanjur nenek-nenek, katanya nenek nggak masuk surga gitu. Kata Rasulullah, di surga itu tidak ada nenek-nenek. Yang ada gadis-gadis jelita, gadis-gadis belia. Jadi nenek kalau masuk surga jadi belia lagi gitu. Maka tersenyumlah nenek itu kan. Gitu.
Jadi jangan khawatir kalau ini sudah jadi aki-aki dan nenek-nenek, saat masuk surga nanti itu kekal selama-lamanya wajahnya, itu gantengnya tidak akan berubah. Kalau sekarang sih mungkin dulu masih kuliah ganteng-ganteng, karena sekarang mah udah pastilah udah peot-peot. Yang ibu-ibunya tadinya cantik-cantik, kalau sekarang pasti saya nggak yakin walaupun udah katanya ini cantik ya secantiknya nenek tetap aja lah. Reot lah gitu ya. Jangan khawatir kalau pengen seger lagi masuk surga, kekal selama-lamanya. Itu. Nah, ini manusia ini bersegera, ya kita lanjutin ya. Manusia akan bersegera keluar dari perut bumi. Liyurau akmalahum, liyurau akmalahum, agar diperlihatkan. Jadi lamnya lam taklil, untuk. Jadi segera bangkit, kemudian sebenarnya bergegas-gegas berkumpul di padang mahsyar. Untuk apa? Untuk diperlihatkan kepada mereka akmalahum, amal-amal mereka. Jadi semua amal-amal itu akan diperlihatkan di padang mahsyar. Saksinya seluruh makhluk akan menjadi saksi. Jadi nanti diputar ulang ya oleh Allah, diperlihatkan semua amal setiap manusia, dari mulai mereka akil balik sampai wafat akan ditayangkan. Siapa yang ditayangkan ini yang dihisab ya. Karena sebagaimana pernah saya sampaikan, manusia nanti akan dijadikan 3 kelompok, wa kuntum azwajan salasa. Di dalam surat Al-Waqiah ya, kalian nanti akan menjadi 3 kelompok. Ashabul maimanati ma'asabul maimanah, wa ashabul masyamati ma'asabul masyamah, wa sabiquna sabiquna ulaika qarabun. Jadi nanti golongan kanan. Ya. Ini golongan kanan ini akan dihisab. Yang akan diperlihatkan amal perbuatannya. Tapi kalau golongan kiri itu tidak akan dihisab. Golongan kiri itu ashabul masyamah. Kenapa ashabul masyamah itu? Karena apa yang dia lakukan tidak akan dinilai oleh Allah. Karena kalau tidak akan dinilai, apa yang akan diperlihatkan? Jadi golongan kiri itu langsung digiring masuk neraka, kekal selama-lamanya. Jadi golongan kiri itu banyak, ya, mayoritas. Jadi karena yang golongan kanan sedikit jumlahnya. Kalau di total ya, persentasenya. Jadi golongan kiri itu langsung digiring dilemparkan ke neraka tanpa hisab. Dan kekal selama-lamanya di neraka. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina binari jahannama khalidina fiha. Mereka kekal selama-lamanya. Jadi kalau kekal selama-lamanya di neraka, nggak buat apa dihisab, gitu kan? Udah. Nah, nanti yang ini golongan kanan ini dihisab, liyurau a'malahum. Diperlihatkan semua amalnya. Faman, maka barang siapa, jadi maknanya isim mausul tapi sebagai syarat ya. Siapa saja ya'mal, berbuat miskola dzarratin, seberat zarrah. Zarrah itu materi yang paling kecil. Zat yang paling kecil itu zarrah namanya. Ya dulu disebutnya zarrah itu jisawi gitu ya. Jadi biji itu benih ya. Zarrah itu benih. Zarrah yang paling kecil yang dipahami oleh para ulama dulu ya biji sawi kecil gitu. Jadi ada yang lebih kecil lagi apa ya? Siapa saja yang beramal sebiji sawi saja, sebesar biji sawi saja, sebesar zarrah saja, sebesar atom saja, khairon, kebaikan. Kebaikannya apa saja? Pakai tanwin ya. Berbuat baik apa saja, nggak mesti ibadah mahdoh, khairon yang baik gitu. Tapi dilakukan oleh orang beriman nih. Siapa yang beramal sebesar atom pun dari suatu kebaikan apa saja, ya rohu, dia akan melihat. Karena akan diperlihatkan nih, ini pahalanya. Makanya jangan nyepelekan kebaikan. Bahkan Rasulullah kan wanti-wanti tuh, la tahkirona ahadukum minal ma'ruf walau antal ko ahoka biwajin talqin. Jangan sekali-kali salah seorang dari kalian meremehkan kebaikan, meskipun berjumpa dengan saudaranya dengan wajah berseri-seri. Jadi senyum gitu, senyum. Senyum itu jangan diremehkan, karena itu akan dilihat nanti. Karena senyum itu adalah kebaikan, tapi tentunya dengan senyum yang penuh keikhlasan. Ya, bukan senyum karena ada kan senyum ada macam-macam. Ada senyum SOP ada kan? Itu kalau di kantor-kantor gitu ya, atau pramugari senyumnya itu senyum SOP. Nah,
Ada senyum sinis ada. Biasanya menyon-menyon itu kalau sinisnya. Ini senyumnya senyum ikhlas. Jadi kalau senyum ikhlas itu meskipun mulut kita kecil, adilai, tapi itu akan diperlihatkan. Dan kalau sering senyumnya, ya pahalanya banyak nanti. Jangan khawatir gitu. Tapi sebaliknya wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan siapa saja yang beramal meskipun sebesar atom, tapi itu syar keburukan, dia akan melihat juga. Jadi makanya berbuatlah sebanyak-banyaknya kebaikan. Tidak usah mempertimbangkan pahalanya besar atau kecil. Kerjakan aja dengan ikhlas. Dan jangan sekali-kali kita berbuat yang syar, yang jelek. Karena yang jelek pun akan dihisab. Jangan menganggap ini dosa kecil ini. Tapi kalau sering terus-menerus, akumulasi akhirnya jadi dosa besar. Jadi surat Al-Zalzalah ini memang menceritakan tentang kejadian sesudah dunia ini. Dan ini pasti. Kenapa? Karena kejadiannya akan, tetapi Allah menggunakan fi'il madi semua. Fi'il madi semua itu past tense semua ya. Akhrojat itu ya, zalzalah, akhrojat itu, waqala ya. Dan seterusnya. Kalau Allah menggunakan fi'il madi untuk kejadian yang akan datang, yang future, itu menunjukkan bahwa ini pasti terjadi. Dan pasti terjadi. Dan nanti kita bisa merasakan bagaimana nanti di padang mahsyar. Makanya sebelum nanti kita dihisab di padang mahsyar, sebaiknya film kehidupan kita sortir dari sekarang bareng-bareng. Yang baik kita pertahankan, nah bahkan terus ditambah gitu ya. Adegan khoirnya itu ya, adegan baiknya itu ditambah dan dipertahankan yang sudah ada. Jangan diedit. Jangan diedit, udah berbuat baik diedit dengan cara pamer, ria, sum'ah, diomong-omongin terus macam-macam, diedit sendiri jadi hilang tuh. Hilang pahalanya, jadi khoirnya hilang gitu. Dari film kehidupan kita. Jadi terus kita pertahankan, kita jaga dengan cara apa? Ikhlas. Ikhlas karena Allah. Dan terus ditambah. Ya, karena kita berpacu dengan waktu nih. Sebentar lagi Ijrail datang menghadap kita nih. Akan jemput kita. Jadi kita terus perbaiki. Nah, sebaliknya yang syar itu jangan dipelihara. Coret sama kita. Didel sama kita gitu, disortir ya. Atau diedit gitu, disensor dengan cara apa? Istighfar. Mohon ampun pada Allah, minta maaf kepada orang. Kalau hak orang lain kita kembalikan dan seterusnya sehingga nanti hilang tuh dari film kehidupan kita yang syarnya. Kenapa? Karena Allah sudah mengampuni. Jadi itu yang surat Al-Zalzalah. Nah, satu lagi saya bukan mau ngajarin usoli, tapi saya seringkali dengar ini bahasa ini ya tentang sholatnya nih. Jadi saya cuma ingin mengindikan bacaan kadang-kadang kita ragu. Ini bagi yang biasa baca. Kalau nggak baca juga nggak apa-apa, karena ini di luar sholat. Jangan sampai berdebat usoli ya. Padahal sementara sholatnya dia sendiri kurang khusyuk gitu ya. Jadi ini bahasan usoli itu bahasan sebelum sholat. Mau pakai bahasa Sunda boleh, pakai bahasa bisa boleh, tapi biasanya kita diajarin oleh orang tua kita itu bahasa Arab. Jadi usoli, aku akan sholat, ini fi'il madi, fi'il mudhari ya. Aku akan sholat. Fardhu subhi, kewajiban sholat subuh. Fardhu sholat subuh, rokaat ini 2 rakaat. Mustaqbilal kiblati, dalam keadaan menghadap kiblat. Ini hal dalam kondisi menghadap kiblat. Kiblat kita di Mekah, di Ka'bah, dan arah Ka'bah dari kita itu ke barat. Nggak usah persis-persis amat, karena dulu juga nggak pakai arah khusus ya. Rasulullah kan sholat dari Madinah. Ya, pokoknya menghadap saja, yang menghadap Ka'bah, menghadap ke Mekah. Kita juga sama. Jangan sampai ada selama ini salah karena ternyata salah kiblat, waduh. Padahal arahnya ke barat. Itu bukan salah, udah benar. Arahnya ke barat karena Mekah ada di barat kita, ya sudah. Kalau tidak persis ya, yang dulu juga nggak pakai persis. Nggak ada kompas dulu, nggak ada yang ukur-ukur. Jadi jalan aja menghadap kiblat gitu.
Ada itu melaksanakan pada waktunya atau saat ini, bukan kodoan. Kalau kodok berarti waktunya yang lain. Ya, karena kita kelupaan atau ketiduran, maka kemudian kodoan ya. Nah, yang paling pentingnya di sini lillahi ta'ala. Karena Allah Ta'ala. Jadi ikhlas karena melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Zuhur juga sama arba'a rokaatin. Jadi kalau rokaat ini berarti udah rokaat. Kalau arba'a rokaatin jamak muannas salim tuh. Rokaatin. Kemudian ya yang salasa rokaatin. Jadi rokaat ini cuma subuh doang, karena 2 rokaat. Yang lainnya rokaatin jamak muannas salim. Karena lebih dari 2 ya. Mustaqilah sama. Ini mengingatkan saja supaya kita tidak terjebak dengan debat kusir tentang niat sholat. Niat di dalam hati, tapi kalau dilafadzkan lebih baik supaya kita mengingatkan hati kita. Ya, itu saja sebenarnya pesan dari Imam Syafi'i dulu, tidak menjadikan ini sebagai syarat dan tidak juga rukun. Ini hanya untuk membimbing hati supaya ketika sholat betul-betul sudah siap, ready. Begitu takbiratul ihram, dia sudah tidak ada lagi kegiatan yang menghalangi dia sholat atau yang dia pikirkan ketika sholat. Wallahu a'lam. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, silahkan kalau mau didiskusikan. Ya serak-serak tapi saya masih kuat ini karena kalau fisik sih fit ya, cuman suaranya ini kurang masih serak-serak basah gitu ya. Ada yang mau disampaikan silahkan. Ada 13 teman kita ya. Ada 12 ya. Silahkan Bapak-bapak atau Ibu-ibu ada pertanyaan, silahkan. Mbak Yud. Ada ini Mbak Irawati. Saya deh nanya. Ya, Mbak, silakan. Udah Daniel. Udah Daniel. Kadang-kadang suka di luar dari konteks yang diajarkan ya, tapi nggak apa-apalah kita. Iya. Mungkin sekarang nih yang lagi happening ini kan kita sedang menjalankan bulan Rajab ya. Bulan Rajab ya, Rabbil Fili Warhamni Watub Alayya ya. Mungkin Ustaz Sam bisa share ke kami ini walaupun kami sudah dapat banyak masukan juga ya, kehebatan bulan Rajab ya, soalnya kan ada 3 bulan besar nih yang sedang kita lewati dan akan kita songsong nih ya, subhanallah ya, Rajab, Sa'ban dan Ramadan ya. Nah, tadi juga sempat disinggung mengenai pengampunan ya, pengampunan. Kita ini kan kayaknya kok ajak minta ampun tapi ajak mengulang gitu ya, kesalahan-kesalahan. Nah, mungkin bisa kita di-share bagaimana kiat-kiat dalam mengisi bulan Rajab ini, yang sifatnya ibadah maupun yang mungkin yang dilafazkan sebaiknya apa gitu. Mungkin Ustaz bisa share kepada kami gitu. Terima kasih Ustaz. Itu saja. Ya. Jadi memang dalam beberapa hadis Rasulullah concern ya, concern lebih karena sebenarnya setiap bulan itu sama, posisinya sama gitu ya, posisinya sama setiap ini tergantung kita sebenarnya. Jadi keutamaan itu bukan di harinya, bukan di waktunya, keutamaan itu amalan kitanya. Mau kita amalkan dimanapun, sebenarnya kalau itu kita melaksanakan kewajiban, kemudian kita melaksanakan yang disunahkan, itu pasti baik, pasti utama. Tapi kenapa Rasulullah juga menyebut-nyebut tentang momen, tentang hari ya, tentang hari Jumat, misalnya tentang hari Senin dan hari Kamis gitu ya. Kemudian tentang bulan atau bulan Ramadan itu pasti yang paling utama. Kemudian di antara itu ada bulan-bulan haram. Ya, termasuk Rajab, Sya'ban, yang 2 bulan menjelang puasa, menjelang Ramadan. Sebenarnya ini sebagai motivasi, dorongan baru untuk mempersiapkan puncaknya. Jadi ada bulan yang mulianya. Jadi menuju bulan yang mulia yaitu bulan Ramadan,
maka 2 bulan sebelumnya itu dipersiapkan. Ya, apa yang harus dipersiapkan sebenarnya adalah pertama yang harus betul-betul kita terus siapkan terus adalah iman kita. Iman itu keyakinan yang kuat tanpa celah, ya, tanpa ragu sedikit pun kepada yang gaib. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Yang gaib itu apa? Allah gaib. Malaikat gaib. Para nabi dan nabi kita, Nabi Muhammad gaib. Sudah nggak ada. Karena sudah wafat kan gitu ya. Kemudian kepada kitab-kitab. Itu gaib. Tapi kitab Al-Quran, zahir ada di depan kita. Ada di depan kita itu iman. Kemudian iman kepada yaumul akhir. Dari mulai kejadian yang kita baca tadi, misalnya tentang kejadian Al-Qari'ah, Al-Zalzalah, kemudian yaumul hisab, yaumul ba'as, yaumul hisab, yaumul jaza, kemudian yaumul akhirah, kemudian ada surga al-jannah, ada an-nar, dan itu semua hal yang gaib, dan itu yang harus dikokohkan, karena kalau cacat di iman kepada gaibnya, maka sulit untuk bisa meraih keutamaan, apalagi diisi dengan ibadah. Karena orang terdorong untuk meningkatkan kualitas ya ketakwaan itu karena dorongan imannya. Kalau orang tidak percaya, nggak yakin, nggak mungkin dia mau ibadah, nggak mungkin. Ya capek-capek ngapain, misalnya mau puasa. Kalau orang tidak beriman, ngapain puasa, ngapain sholat, ngapain zakat dan seterusnya, karena dia tidak beriman. Apalagi kalau yang memahami bahwa kalau sudah meninggal sudah selesai, nggak ada pertanggungjawaban, nggak ada apa gitu kan. Nah kalau seorang seperti ini tidak mungkin dia akan meningkatkan kualitas. Jangankan kuantitas, kualitas mungkin yang sudah ada pun ya malah kan luntur, biasa-biasa saja. Itu. Maka yang paling pertama harus dilakukan adalah keyakinan ini. Jadi bahwa ini oleh Rasulullah diberikan motivasi, ada bulan-bulan yang mulia, yang dimuliakan, sehingga Rasul itu banyak sekali ibadah sunnah, termasuk puasanya di 2 bulan sebelum Ramadan. Di 2 bulan sebelum Ramadan. Dan meningkatkan betul tuh ketaatannya. Gitu. Dan puncaknya nanti ketika bulan Ramadan. Jadi itu yang harus kita lakukan. Artinya ini balik lagi ke kita. Balik lagi ke kita. Di momen ini, karena kita juga nggak tahu apakah nyampe waktu kita ke bulan Ramadan. Bulan yang istimewa itu. Gitu. Dan kemudian kalau tokoh nyampe, apakah nanti tidak punya kesempatan maksimal? Karena bisa jadi ketika di bulan Ramadan, tahun lalu saya itu diuji oleh Allah. Jadi udah punya rencana dari awal. Ternyata saya sama kena COVID sekeluarga. Ya, di rumah. Jadi saya tidak ke rumah sakit, saya di rumah. Karena sesuai pemahaman saya bahwa COVID ini harus isolasi rumah. Isoman saja, isoman mandiri. Saya kena, kemudian istri saya. Dan kemudian anak-anak. Pas bulan Ramadan ya. Jadi bulan Ramadan artinya bagaimana saya berpuasa. Dan anak-anak juga saya suruh puasa. Dan ada yang memang ada yang batal. Tapi semuanya puasa. Akhirnya saya kemudian, karena istri saya juga tidak bisa nyiapin masak. Saya posisi sebelum menggantikan istri saya untuk menyiapkan sahur. Menyiapkan makan berbuka, dan seterusnya. Jadi sibuknya hanya niatnya mau di masjid. Kita tetap mau sholat, berjamaah, sholat taraweh. Saya udah dijadwalkan tuh. Akhirnya belum semua. Dan kemudian begitu saya udah sehat, ternyata anak saya yang kedua kena masalah lebih parah lagi karena stres macam-macam. Artinya ya gangguan jin dan macam-macam itu. Itu menjelang 10 hari terakhir. 10 hari itu saya tidak bisa tidur sama sekali mendampingi anak saya sampai dibawa ke Mahdi Marzuki. Kemudian sampai saya ini kan. Jadi luar biasa itu bulan Ramadan tahun lalu. Makanya ketika kemarin sakit-sakit, kita siap-siap andaikan Allah menguji berikutnya siklus untuk tahun ini gitu ya ke anak-anak, ke istri saya. Kita siap, kita sudah diuji tahun lalu, ya kita niatnya mau meningkatkan luar biasa, udah pakai rencana macam-macam tuh ngobrol sama anak-anak kan. Tapi ternyata Allah berkehendak lain. Tapi hikmah di balik itu luar biasa. Jadi banyak hal. Jadi saya sampai mungkin Idul Fitri yang paling mengharukan saya Idul Fitri tahun lalu. Karena begitu kita sehat semua, baru kemudian anak saya juga pulih dan luar biasa perubahannya dan seterusnya ya sampai sekarang itu sudah luar biasa.
Jadi bentuknya seperti ujian yang sangat berat. Ekspektasi kita untuk ibadah mahdoh ya, tapi ternyata kenyataannya bukan seperti itu. Tapi ada dampak yang luar biasa sehingga alhamdulillah saya lepas juga dari tadi bayang-bayang makhluk gaib yang ya saya tanpa sadari dulu saya punya ajian, punya jimat gitu ya. Yang itu ternyata itulah yang menjadi mencelakakan, dan Allah mengingatkan lewat kejadian anak saya. Alhamdulillah. Jadi sekarang ini luar biasa. Oleh karena itu maka dari mulai sekarang kita terus itu, karena Allah alam kita masih punya kesempatan enggak, masih sehat juga iya enggak, dan seterusnya. Mungkin kurang lebih itu ya tipnya. Udah jadi kita coba maksimalkan sekarang dengan terus ya yakin bahwa Allah yang menyampaikan, Rasulullah yang menyampaikan itu pasti ini peluang apa yang bisa kita lakukan dari sekarang. Siap-siap gitu ya. Mulai membersihkan hati, membersihkan diri kita gitu ya. Kalau ada dendam, ada jengkel, udah maafin aja lah dari sekarang ya. Jadi saling memaafkan itu mestinya sebelum puasa. Ya kan? Kan bulan puasa itu bulan yang penuh ampunan. Ya kalau misalnya masih hak adami masih ganjel, gimana diampuni oleh Allah kan? Jadi lebarannya jangan memaafkannya jangan pas Idul Fitri. Sayang, kesempatan Ramadannya hilang gitu. Jadi kalau punya masalah-masalah ya, kecuali hutang kali ya. Tapi hutang boleh dibebaskan juga. Sebelum puasa udah yang punya piutang ke saya bebas gitu kan. Oh senang banget itu yang dibebaskan hutangnya. Walau alam. Itu kurang lebih, silakan kalau ada yang lain. Iya. Ibu-ibu biasanya ramai, itu ibunya sedikit ya. Yang lain, bapak-bapak, ibu-ibu, ada yang silakan. Ini aja, Ustadz, mengenai yang niat sholat tadi, Ustadz. Usoli ya. Ya, itu kan ada. Halo. Rukun kauli. Hilang suaranya. Pada saat kita sholat waktu itu, Ustaz. Silakan, Ustaz. Jadi rukun kauli itu, jadi gini, lafadz niat itu sebelum sholat. Makanya saya ingin perlihatkan itu ada fiilnya fiil mudhore. Fiil mudhore itu usoli, aku akan sholat. Sama dengan doa mau tidur kan? Aku mau tidur kan, amutu, aku akan mati, gitu ya. Bismika Allahumma ahya wa bismika amutu, aku akan mati, gitu ya. Nah, sholat juga sama, usoli, aku akan sholat. Jadi belum masuk ke dalam rukun. Jadi belum. Jadi lafaz usoli itu belum masuk rukun. Jadi dia sebelum aku akan sholat. Makanya boleh diganti dengan bahasa yang kita pahami, boleh. Misalnya nih udah Daniel pakai bahasa Minang, nggak tahu gimana bunyinya ya. Saya orang Sunda, Kang Cucu lah biasanya. Abdi niat sholat maghrib 3 rakaat ya, ngalaksanakan perintah Allah. Fadlillahi ta'ala gitu. Allahu Akbar. Boleh. Jadi nggak ada masalah. Nggak pakai harus usoli. Usoli itu kan kalau ngerti bahasa Arab kan gitu. Ya kalau pakai bahasa Indonesia juga, saya niat melaksanakan sholat duhur 4 rakaat. Melaksanakan pada waktunya menghadap kiblat lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Boleh. Jadi nggak ini. Nah rukunnya itu dari niat. Niat itu beda dengan lafaz niat. Kalau niat di hati, niat menyengaja gitu. Kalau lafaz itu di mulut, itu kaul ya. Tapi kaul itu tidak menjadi syarat, tidak menjadi rukun. Nah kemudian baru mulailah ketika Allahu Akbar, namanya takbiratul ihram. Nah itu kaul, itu harus dibunyikan. Nggak boleh orang mingkem saja, kemudian tangannya diangkat, tapi tidak ngomong Allahu Akbar. Itu satu rukun hilang. Dan kalau satu rukun hilang, itu tidak sah satu sholatnya. Kalau takbiratul ihramnya tidak dibunyi. Bunyi itu nggak mesti harus teriak, tapi minimal ngomong kauli ya kan, rukun kauli. Jadi ucapan Allahu Akbar. Jangan bilang di dalam hati bukan ngomong. Kalau dalam hati ya, dan tidak sah ngomong di dalam hati itu.
Karena kalau kita misalnya di dalam hati dianggap sebagai bicara, kita nggak bakalan benar sholatnya. Karena di dalam hati itu kita lagi sholat, di hati kita itu ngomong macam-macam tuh. Ya. Di dalam hati kita itu kadang-kadang malah bikin proposal tuh. Lagi sholat, di hati kita sedang bikin proposal. Itu kan. Jadi selama tidak keluar lewat mulut, tidak membatalkan sholat. Tapi kalau keluar lewat ucapan, apa yang ada di dalam hati kita, itu jadi kalau bukan bacaan sholat, ya bisa membatalkan sholatnya. Gitu. Jadi makanya takbiratul ihram tidak boleh di hati, tapi harus diucapkan. Karena melafadzkan. Jadi takbir yang mengharamkan semua ucapan, sebuah perbuatan yang selain ucapan atau perbuatan sholat. Nah, kemudian ada sunnahnya kauli, yaitu baca doa iftitah. Kita sudah pernah membahas dulu ya. Nanti bisa diulang lagi. Kemudian rukun kauli berikutnya setelah takbiratul ihram adalah membaca suratul Fatihah. Nah, suratul Fatihah. Kemudian kemarin ada yang khutbah. Kalau baca Fatihahnya salah, maka tidak sah sholatnya. Waduh, saya bilang ini orang kok mentang-mentang dia bagus baca Qur'annya, kok seperti itu ngomongnya. Itu kalau di orang awam nggak boleh ngomong kayak gitu. Dulu para sahabat Rasulullah itu sudah dewasa-dewasa, sudah tua-tua, masuk Islam. Dulu tidak ada kursus baca Al-Quran dulu, tidak kursus baca Fatihah dulu, ya tidak ada video bagaimana tata sholat yang benar dan khusyuk misalnya. Pokoknya ketika masuk Islam kata Rasulullah, mandi, baca syahadat, sholat. Bagaimana cara sholat? Shollu kama ra'aitumuni sholli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Udah melihat aja, ikut aja. Bacanya belum beres, macam-macam, ikut aja, sah. Jadi kalau orang misalnya lagi belajar baca Quran, ya kalau distandarisasi dengan fasih macam-macam, bisa jadi ya salah-salah. Ya, misalnya orang Brebes kayak saya nih, kan ngomong ainnya pakai ngalamin. Alhamdulillah pakai haknya, pakai hak gede. Alhamdulillahirabbil ngalamin. Begitu ngomongnya. Ya kalau pakai standarisasi yang itu, waktu nggak sah itu. Ya dia bisanya kayak gitu. Ya teman-temannya Kang Cucu itu nyebut fa itu susah kan orang Sunda. Pawailu lil musolin, pawailu lagi kan susah gitu. Ya kalau standarnya yang bahasa itu salah, jadi nggak sah, nggak boleh kayak gitu bos, saya bilang ke ustadznya. Bos mah udah mahir, udah bagus bacanya, kenapa di pesantren puluhan tahun? Kalau nggak bagus ya apa kebangetan. Nah ini orang-orang ini baru-baru mau pesantren, baru mau sholat juga baru kemarin-kemarin. Jadi takut-takutin nggak sah baca Fatihah malah lari semua itu deh. Jangan kayak gitu bos gitu. Ustadznya minta maaf bos saya, karena dia ada khutbah di masjid biasa saya ngimamin kan gitu ya. Diprotes semua ke saya, nggak boleh itu Ustaz. Ngomong kayak gitu. Ya sah semua itu. Dulu para sahabat juga yang belum paham macam-macam ikut aja sholat sah. Jadi sambil belajar tentunya ya. Jadi sambil begitu. Jadi nanti yang kauliah itu baca Fatihah. Kemudian nanti yang rukun lagi kauli ya, ucapan itu baca tasyahud, baca syahadat. Kemudian baca sholawat, kemudian salam pertama. Sisanya sunnah semua. Saya sunnah ya di sunnah. Kalau Kang itunya kurang stabil kayaknya. Tumanina. Tumanina. Ya. Tumanina ya itu ada yang masukkan ke sunnah, ada yang masukkan ke rukun. Tumanina ya. Tumanina itu apa sih? Tumanina itu artinya tenang. Tuman itu artinya tenang ya. Tenang maksudnya membedakan antara dua rukun itu jelas. Jadi kalau sujud ya memang tenang sujud gitu ya. Makanya bagaimana cara menjaga tenang itu, bacalah tasbih 3 kali. Kalau baca tasbih 3 kali itu udah tumanina. Itu. Kalau mazhab Syafi'i ya, baca tasbih 3 kali sebagai batasan bahwa itulah tumanina. Kemudian i'tidal sampai betul-betul berdiri. Ruku sampai betul-betul ruku. Baca tasbih 3 kali. Itu tumanina. I'tidal baca sami Allahu liman hamidah. Ya, sunnah dilanjutkan dengan Rabbana walakal hamdu.
mil'us samawati wa mil'ul ardi wa min ma syi'ta min syai'in ba'du. Itu udah tumanina. Kemudian sujud, baca tasbih 3 kali. Duduk di antara 2 sujud membaca doa. Rabbik firli warhamni wajburni wahdini wa'afini wa'fu'an. Itu jadi untuk menjaga agar tumanina. Jadi sholat itu jangan seperti dikejar-kejar maling atau dikejar-kejar anjing gitu ya. Jadi malah kemudian ada sholat tarawih itu ya berapa detik gitu, itu nggak sah. Kenapa? Karena udah nanti bacaannya nggak mungkin bacanya tartil tuh panjang pendek bener gitu kan, nggak mungkin. Misalnya baca Fatihah, Alhamdulillahirobbilalamin, bagaimana mungkin itu bisa sah? Karena panjang pendek makhraj itu juga menentukan arti kan. Jadi tetap harus tartil. Kemudian tadi tumanina pasti hilang kalau itu berapa menit itu kan sebagai sholat tarawih. Tidak ada alasan karena sholat tarawihnya 20 rakaat kemudian mempercepat gerakan sampai tidak ada tumanina. Tidak boleh. Karena tumanina bagian dari rukun. Kalau begitu mazhab Syafi'i tumanina itu berukun. Selain tertib ya, itu tumanina. Dan sebenarnya kalau kita mikir kan, kalau kita sholat dan kita meyakini ketika sholat itu berhadapan dengan Allah, artinya pertama kita penampilan pun juga harus mestinya kan harus juga mempersiapkan bertemu dengan zat yang dia cintai dan kita berharap kepadanya dapat pahala. Kenapa? Karena berharap nanti di yaumul qiyamah kita kholidina fiha abadanya di surga. Dan itu yang pertama akan dihisab adalah sholatnya. Nah kalau sholatnya asal-asalan, suka-suka hati, nah bagaimana kemudian kita mengharapkan pahala yang kekal selama-lamanya? Pahala yang kekal selama-lamanya, dan itu indikator pertamanya adalah sholatnya. Inna awala ma yuhasabu bil abdi yaumal qiyamah as-shalah. Sesungguhnya yang pertama kali dihisab dari seorang hamba di yaumul qiyamah adalah sholatnya. Kalau sholatnya bagus, maka beres yang lain gitu. Kalau sholatnya nggak beres, nggak bagus, maka rusak semuanya gitu. Makanya Rasulullah mengatakan man hanat alaihi sholatu kana alallahi wa ahwanun. Siapa yang meremehkan sholatnya, kepada hukum Allah yang lain lebih meremehkan lagi. Gitu. Oleh karena itu mestinya kan jangan buru-buru. Ya, baju yang juga yang pantas, menghadap nggak mesti baru terus, setiap sholat baru terus ya boros lah gitu. Tapi yang pantas lah. Yang kalau bisa yang paling bagus atau rajanya baju yang kita punya gitu loh, apalagi sholat Jumat gitu ya. Bukan gagah-gagahan, bukan sok-sokan, enggak lah. Bukan karena udah dipanggil Pak Haji gitu berubah, enggak. Tapi karena kita mau menghadap Allah gitu, mau menghadap atasan kita aja kita betul-betul siapin, kadang pakai sepatunya juga yang bagus, disemir macam-macam kan gitu ya, dimasukin bahkan pakaiannya, kemudian disisir rambutnya, macam-macam pakai minyak wangi, itu menghadap manusia gitu. Tapi menghadap Allah kok asal-asal. Begitu udah menghadap, kita harus concern. Ingat sholat itu sedang bercakap-cakap dengan Allah, sedang berdialog dengan Allah. Nah kita saja kalau lagi ngobrol kemudian teman bicara kita main HP, lebih lihat ke HP, kita tersinggung. Nggak sopan amat kan gitu ya. Pernah kan ngobrol, Kang Cucu misalnya ngobrol sama orangnya bukan ngobrol dengan kita, bukan hadap-hadapan gitu, tapi malah menghadapnya ke HP. Oh kita tersinggung gitu. Jadi meremehkan amat itu. Nah coba bayangin kalau misalnya kita berhadap dengan Allah nih, tapi pikiran kita itu bercakap-cakapnya dengan permasalahan, lagi mikir gitu ya. Jadi kok Allahnya kok dicuekin, kenapa? Kan katanya lagi menghadap, kita butuh gitu loh. Tapi nggak serius. Kita minta, tapi mintanya nggak serius. Jadi ya itulah manusia, makanya sholat itu betul-betul memang harus kita prioritaskan. Diupayakan sih berjamaah. Kenapa? Karena untuk mengkatrol kualitas sholat kita kalau berjamaah. Kualitas bacaan kita macam-macam. Jadi nanti ke bawahnya kepada yang paling bagus. Ya, bacaan kepada bacaan yang paling bagus. Kemudian khusyuk kepada yang paling khusyuk. Ke bawahnya gitu kalau berjamaah. Makanya beruntunglah orang yang bisa sholat berjamaah. Apalagi di masjid. 5 waktu itu luar biasa. Dan memang umur-umur kita ini ya sudah waktunya lah. Kita bikin prioritas sholat berjamaah di masjid. Bapak-bapak ya, kalau ibu-ibu sih ya boleh di masjid, boleh di rumah. Gitu. Kurang lebih gitu Pak, Kang Cucu. Ada lagi boleh Ibu? Terima kasih. Ustaz mau tanya. Mangga Ibu.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Ustadz, banyak orang yang anak muda atau orang yang dengan mudahnya meninggalkan sholat ya, terus beberapa ibu-ibu itu curhat tanya gitu bagaimana gitu kiat yang ini ya, yang jitu, yang praktis, bagaimana mengingatkan anak mereka atau suami mereka untuk mau sholat gitu, karena mereka tuh cenderung ini sekarang ya ini luar biasa ya, ini pengaruh-pengaruh luar itu loh Ustadz, sampai enggak ini percaya bahwa akhirat itu ada gitu. Jadi sampai saya kan gimana caranya gitu. Saya cuma bilang banyak doa aja Bu, kalau emang kita udah nasihatin mental ya, bahkan kita diserang balik segala macam, ya udah paling itu doa yang gitu tuh adalah berdoa. Ibu mohon pada tahajud ibu, pada puasa ibu, pada apa itu aja. Mungkin itu kali Ustaz, atau tambahan yang lain Ustaz. Makasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Memang sekarang ini yang paling berat karena sebenarnya HP ya. Jadi game, jadi mengakibatkan jangankan yang masih anak-anak. Bahkan ada orang tua sampai udah punya anak, udah punya istri, punya anak, itu masih ketergantungan ke game macam-macam itu. Dan saya kalau buat cerita, anak saya yang kedua itu memang pemain game online tadinya. Jadi makanya cerita saya bulan Ramadan tahun lalu, itu betul-betul Allah ingatkan saya, dan alhamdulillah anak saya sekarang 180 derajat berubah. Dan itu saya yakin itu doa ibunya, doa yang dia terus saya sampai nangis macam-macam minta kepada Allah gitu ya. Tadinya karena dia tuh meremehkan sholat karena rupanya lebih concern ke game, dan dia sudah levelnya level Asia gitu, level Asia. Jadi ada kejuaraan macam-macam gitu. Jadi kalau sudah ke game itu dia nggak lupa makan, lupa macam-macam. Jadi ya sempat dia berhenti itu karena serius kuliah waktu S1. Begitu selesai S1, karena saya suruh kerja juga dia belum ini, kemudian saya suruh kuliah lagi gitu. Nah, karena begitu pas dia kuliah lagi S2, kemudian banyak waktu lowong macam-macam, itu balik lagi. Dan itu yang berat. Nah, alhamdulillah yang tahun lalu ya Allah timpakannya musibah yang di luar dugaan saya. Jadi bagaimana anak pinter kemudian sampai tadi jadi aneh-aneh gitu ya. Jadi menyendiri terus dan macam-macam gitu kan. Rupanya tadi kena game. Dan alhamdulillah Allah ujinya dengan dia kemasukan, kemudian akhirnya kita terapi macam-macam di ruqyah dan seterusnya. Akhirnya ternyata dibiangnya di saya karena saya punya jin nasab. Punya jin nasab ini yang kemudian dalam peralatan yang selama ini saya nggak ngeh karena saya tidak pernah minta macam-macam, rupanya itu ada karena turunan dari orang tua. Dan itu gara-gara itu kemudian saya hancurkan, kemudian kita putus semua hubungan dengan yang makhluk-makhluk gaib itu. Alhamdulillah jadi berubah. Dan ya itu paling, makanya saya bersyukur ya waktu Idul Fitri tahun lalu itu istri anak saya normal, anak-anak semua, anak istri juga sehat semua, kemudian anak saya yang kena ini alhamdulillah. Walaupun sekarang belum selesai S2-nya, mudah-mudahan dalam bulan ini selesai. Tapi ya itu tadi ujiannya. Jadi karena ujung-ujungnya tadi karena terikat dengan HP dan itu game. Dan ini yang memang menjadi masalah kita semua kayaknya, apalagi sekarang gara-gara COVID nih, dipaksa anak kita untuk terikat dengan HP. Dan ketika anak kita HP, saya lihat sekarang anak saya yang bungsu ini sulit untuk mengendalikan dia penggunaan HP karena kita nggak tahu. Karena fasilitas internet pasti kita sekarang ini, apalagi saya orang kerja ya, pasti ditinggalkan anak-anak Zooman macam-macam itu harus unlimited di rumah. Dan ketika mereka megang HP, megang laptop sendiri-sendiri dengan fasilitas internet itu sulit sekali. Jadi memang sekarang itu luar biasa untuk mengarahkan itu karena menjadi biasakan sholat itu memang harus ditanamkan dan dicontohkan. Harus ditanamkan itu dari sejak kecil. Makanya Rasulullah wanti-wanti itu.
Kalau anak kita sudah 7 tahun kemudian tidak mau sholat, itu suruh dipukul-pukul dalam pendidikan ya. Untuk ini kan artinya harus tegas gitu. Jadi bukan keras ya, bukan kekerasan, ini tegas, ketegasan. Bahwa ini artinya ditanamkan dari akidahnya yang kuat. Ya, betul-betul diperbaiki tuh bacaannya, macam-macamnya itu ketika kecil. Ketika kecil, dan itu dicontohkan oleh ibunya, oleh bapaknya. Kenapa ibu-ibu disuruh sholatnya di rumah? Karena tadi untuk menanamkan, terutama sholatnya yang benar, baca Qur'annya yang benar anak-anak. Karena ibu itu adalah guru pertama, guru utama bagi anak-anaknya. Makanya dapat keringanan untuk sholat di rumah, tidak di masjid. Sedangkan bapak-bapaknya di masjid. Karena yang menghandle kegiatan di rumah itu ibunya. Nah sekarang ini ibunya pun ketagihan game. Atau kalau tidak game, ketagihan belanja. Atau ketagihannya ketika ngerumpi di tetangga. Kemudian anaknya supaya dia mudah dikasih HP saja. Ya celakanya sudah dewasa susah. Dan celakanya di suaminya juga dulu dibina sama ibunya kayak gitu juga. Sehingga suaminya pun nggak boro-boro ke masjid. Sholat 5 waktu di rumah pun kagak mau. Kenapa? Karena asik lagi TikTokan, lagi main macam-macam kan gitu. Ya, baca chattingan, nge-share macam-macam bisa berjam-jam, tapi suruh baca Quran. Hebat banget kalau bisa kemudian 1 jam di hadapan Al-Quran gitu membaca. Tapi kalau di hadapan laptop atau di hadapan HP itu berjam-jam nggak kerasa gitu ya. Dan fasilitas yang macam-macam itu. Jadi memang berat kondisi sekarang. Tapi saya yakin kalau itu tadi seperti Mbak Ir sampaikan, dengan tetap dengan doa, tetap istiqomah kita nyontohkan, ya nggak bosen-bosen. Anak saya seringkali kalau subuh itu saya sebelum ke masjid, saya keliling dulu kamar-kamar mereka, dan saya paksa biasanya angkat. Kadang-kadang ada yang kemudian saya bawa ke kamar mandi untuk diusap mukanya, suruh wudhu. Walaupun habis sholat, buru-buru dia lari lagi ke kamar, kemudian tidur. Tapi dipaksa aja seperti itu. Dengan saya dengan kata-katanya, nah jangan sampai ayahmu ini nanti berhadapan dengan Allah dan tidak memperhatikan, tidak menyayangi kalian, karena membiarkan kalian tidur sementara orang sedang sholat subuh. Jadi jangan sampai ayahmu ini nanti disiksa lebih keras lagi dari orang lain karena ngajarin orang untuk berbuat baik sementara anaknya sendiri dilupakan. Itu Senin tadi saya sampaikan gitu ke anak-anak. Dan tiap pagi, ya, karena anak saya kadang-kadang baru tidur jam 2, ya, yang kuliah semester 5, apalagi yang ini. Kadang-kadang baru jam 2 dia habis nge-zoom macam-macam baru tidur. Dan itu berat. Saya pangku kadang-kadang. Saya usap mukanya. Ya tadi dengan mohon kepada Allah. Dan jangan sampai bosan. Jangan sampai bosan. Bahkan kalau anak kita sudah rumah tangga pun jangan sampai lupa. Kita ingat ke menantu kita, ya, yang punya menantu ya. Dan yaitu kebetulan anak saya banyak, ada 5, jadi punya pengalaman itu ya. Ngantuk nggak ada masalah, tapi terus dipaksa. Karena tadi tanggung jawab orang tua ya. Memang beratnya anak sekarang bisa ngelawan orang tua loh. Gara-gara HP, gara-gara macam-macam orang tua bisa dimarahin sama anak. Bisa dimarahin anak. Kalau dulu kan orang tua kita marahin kita tuh enak banget gitu ya. Bapak saya itu begitu habis asar saya masih main, udah ada cemeti di tangannya. Udah baru keluar aja, baru ngomong itu aja, saya udah lari ngambil sarung, udah ke musola gitu. Kalau sekarang balik malah anaknya yang marah-marah sama ibunya, sama bapak. Walah. Ya. Jadi selamat berjuang. Mbak Ira juga bawa pencerahan nih. Saya pikir saya aja yang seperti itu ya. Ini Mbak Ira, Pak Sam malah kasih pencerahan ke kami, ke saya, anak di depan mata ya. Kalau anak saya itu dari SMA, kuliah sudah di Amerika ya. Sekarang pun bekerja di Singapura. Saya pikir karena itu ya, karena itu saja ya. Padahal teman-teman di sini juga di depan mata seperti itu ya, istilahnya challenge-nya, tantangannya ya. Tapi saya yakin kita sama-sama ya, doa tidak pernah putus ya, doa tidak pernah putus ya. Nah itu juga sempat saya tanyakan kemarin ke Ustadz Taufik ya, waktu pengajian gitu ya. Bagaimana nih kiat-kiat kita gitu kan. Memang dari beliau juga bilang doa terus kita lantunkan ya. Ini juga tadi saya lihat juga Ustadz Sam, wah luar biasa ya, sampai
dipangku, diusap ya. Dan memang ya apa ya, harus terus menerus kali ya Ustadz ya, luar biasa ya. Iya, Kita nggak tahu juga sampai di mana limitnya Allah itu uji kita ya. betul. Dan Betul. saya tanya itu kemarin, di mana nih letak hidayah gitu loh, ya kan? Kata kan kalau kita kan suka dapat advice dari teman-teman, doalah nih katanya, mudah-mudahan diberikan hidayah. Sampai di mana nih letak hidayah tersebut itu kan? Itu yang saya tanyakan, apakah Ya, orang tuanya harus sedekah sekian banyak ataukah harus berdoa sekian malam, sekian waktu? Saya bertanya seperti itu gitu loh ya, hmm, apa yang harus kami lakukan nih, ya, apalagi kalau kita mengetahui tanda kutip ya ancaman di akhirat nanti ya untuk orang hmm, tua yang sampai anaknya ya tidak seperti yang dikehendaki Allah gitu kan, ya, sebagai betul. anak muslim gitu ya. Nah itu Hmm, yang membuat kita tuh jadi ya, takut gitu ya, ya, tapi takut nggak apa-apa lah ya, daripada iya, tidak takut ya, daripada betul. cuek gitu ya. Nah, Ya, kira-kira seperti itu. Terima kasih iya, juga nih Mbak Ira ya, ya, Pak Sam. ya, Silakan kalau mau ya, ditanggapi lagi Pak Sam. ya. Ya Ya. udah gini, eh, kita orientasinya pada proses kita, tanggung jawab kita, bukan pada hasil. Karena pada hasil kita sulit ya. Kenapa? Karena itu adalah haknya prerogatifnya Allah. Ya. Bayangan Rasulullah itu menginginkan sekali pamannya yang melindungi beliau, yang ngasuh beliau, yang melindungi beliau, dakwah beliau, yang menyayangi beliau luar biasa. Beliau dakwahi tiap hari supaya Hmm. masuk Islam. Tapi sampai wafatnya Hmm. enggak. Tapi Hmm. Rasulullah enggak pernah putus bahkan sampai hari akhirnya. Jadi detik-detik terakhir menjelang sakaratul mautnya Abu Thalib, itu beliau ada di samping Abu Thalib. Hmm. Beliau membimbing luar biasa. Ini Rasul ya, Rasul ya. Orang yang maksum, orang yang pilihan gitu. Ya, begitu wafat pamannya itu tidak membawa Islam. Ya. Beliau Ya. sempat sedih sekali kan. Kemudian turun ayat Al-Qur'an. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak akan berikan hidayah kepada orang yang kau cintai, tapi Allah lah yang akan berikan hidayah kepada siapa yang dia kehendakinya. Hmm. Jadi ayat itulah kemudian menghibur Rasulullah. Jadi Rasulullah kan begitu kecewanya, tapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah terus menerus sampai akhir hayatnya. Ini artinya yang akan dinilai oleh Allah adalah usaha kita, upaya kita tetap menasehati, mengingatkan ke anak kita. Tentunya dengan bahasa anak sekarang. Nggak bisa dengan model dulu susah. Dengan model bapak saya ke saya itu susah. Tapi saya dengan saya sekarang itu model saya, bagaimana saya bisa paham tentang bahasa mereka, paham dengan gaya mereka. Jadilah kita teman terdekat, tempat curhat anak kita. Jangan biarkan dia kemudian curhatnya ke orang lain, atau tadi dekatnya dengan orang lain. Apalagi dekat sekali sama HP, sama game, semacam-macam. Jadi posisikan, walaupun sibuk apapun, misalnya, udah bisa telepon ke anak. Nah, gimana sudah sholat? Dan diingetin. Karena hidayah itu bisa aja di situ. Bisa di situ gitu. Jadi Allah, terserah Allah kan Allah yang akan memberikan hidayah kan. Tapi kita kadang-kadang di luar dugaan kita. Bayangin Umar bin Khattab itu tadinya mau ngejar, mau membunuh Nabi, mau membunuh Rasulullah. Jadi kejar-kejar. Akhirnya dia mampir di rumah adiknya. Adiknya sedang membaca surat Toha. Begitu dia kan ternyata hidayah turun di situ. Begitu dia tertegun karena dia orang yang paham tentang syair. Ini kok bukan syair ini yang dibaca oleh adiknya. Maka dia masuk minta mau merebut itu catatan itu untuk baca. Tapi adiknya nggak mau. Dan ini yang diajarkan oleh Rasulullah kan gitu ya. Akhirnya kemudian minta dibawa ke Rasulullah, agak aku masuk Islam. Itu hidayah seperti itu. Kadang-kadang di luar ekspektasi kita ternyata Allah ngasih hidayah. Jadi oleh karena itu ya, kalau kasus ini ya, Rasul sendiri berusaha untuk bisa mengislamkan pamannya, ternyata nggak bisa. Malah Umar yang musuh Rasul, yang mau jadi itu dapat hidayah karena mendengar surat Toha dibaca oleh adiknya. Itu luar biasa. Makanya inilah yang harus kita upayakan. Artinya usaha kita tetap jalan. Orientasi bukan ke hasil. Hasil itu urusan kepada Allah. Kita pasrahkannya kepada Allah. Ya. Salah satu usaha yang hanya di hati saya sih Ustadz ya.
salah satunya ya adalah bobot dari usaha kita itu supaya mungkin bisa menambah percepatan diberikan hidayah ke anak kita ya dengan cara silaturahmi ini Ustadz. Betul, Silaturahmi, betul. kita buat majelis seperti ini Iya, gitu ya. iya. Tapi kita memang nggak pamrih ya. Saya nggak pernah pamrih ya ke Allah, itu jangan pernah pamrih ya. Jadi ikhlas gitu ya. Mudah-mudahan ini ya, mudah-mudahan Iya. apa upaya-upaya kita ini itu apa ya berimpact ke harapan kita ke anak gitu ya, Iya. ke anak gitu loh. Masya Allah. Dan ujian itu, ujian itu bukan hanya sesuatu yang identik dengan kesusahan. Usahan, betul, betul, betul. Tidak ujian itu Betul. tidak identik dengan seperti Betul. yang tidak sesuai dengan keinginan kita macam-macam. Tapi kadang-kadang itu yang kita juga merasa nyaman, merasa baik-baik saja. Itu pada ujian yang jauh lebih berbahaya. Betul. Anak kita soleh, misalnya ya, anak kita kemudian ternyata menghilangkan effort kita untuk berusaha. Ya. Dianggap udahlah percaya anak saya kan baik-baik saja, apalagi sudah di pesantren, sudah ini baik-baik. Padahal kemudian kita tidak punya usaha apapun. Sementara yang menurut kita tidak sesuai ini anak kita, hanya itu memacu kita untuk memaksimalkan usaha. Dan Allah menilainya bukan hasilnya, tapi Allah menilai usahanya. Jangan salah. Bisa jadi anaknya mungkin brengsek lah gitu ya, tapi dia pahalanya banyak karena usaha dia untuk agar anaknya jadi soleh itu luar biasa. Sementara anaknya tanpa campur tangan orang tuanya nggak ngapa-ngapain, anaknya soleh gitu. Anak bapaknya bisa jadi nggak dapat dari kesolehan anak. Karena yang diingat, yang dinilai oleh Allah adalah usahanya, bukanlah hasilnya. Kalau kita tadi balik lagi ke contohnya Rasul dengan ke pamannya dan kemudian tadi adiknya Umar kepada Umar gitu ya. Adiknya Umar ini nggak punya niat untuk mendakwahi Umar loh. Ini kebetulan Umar nyamperin dan dengar. Jadi adiknya ini apakah dapat pahala? Walau alam kan gitu. Karena tidak ada usaha untuk itu. Sementara Rasulullah hasilnya sih pamannya yang dicintai itu tidak masuk Islam. Tapi Rasulullah terus menerus itu yang dinilainya. Gitu. Jadi ini mindset kita ya. Karena banyak orang sekarang ini merasa udah aman, udah nyaman, anaknya titip ke pesantren. Anaknya sudah di pesantren hafidz Quran, macam-macam. Padahal nggak tahu apa yang terjadi. Dan menurut saya mohon maaf, ini seperti lepas tanggung jawab. Bagaimana bertanggung jawab di hadapan Allah? Kan saya membiayai, tidak cukup hanya membiayai. Karena kita menyerahkan pendidikan anak kita kepada orang lain. Orang lain tidak punya kewajiban. Yang punya kewajiban kita, orang tua. Jadi walaupun kita sudah taruh anak kita bisa pesantren, apakah peran kita masih tetap optimal untuk mendidik anak kita, untuk mengarahkan anak kita? Jadi hati-hati ini karena sekarang lagi ngetren nih. Malah kemudian anaknya menghafal Quran itu jadi kebanggaan, tapi orang tuanya nggak jelas tuh perubahan sikapnya. Jadi malah yang solehnya anaknya, tapi orang tuanya nggak beres. Jadi malah kemudian anaknya membina orang tuanya. Kan itu ada yang kebalik kayak gitu ya. Ini repot. Ya, ya. Baik, Bapak, ada lagi? Kalau tidak ada kita sudahi, insya Allah minggu depan kita lanjut. Karena sudah jam 21. Oke, Ustadz, ditutup aja, Ustadz. Ya. Baik, karena ini Kang Cucu udah malam nih. Tengah 11, Ustadz. Iya. 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 Baik, kita akhiri sama-sama berdoa pada Allah tadi. Ya, forum kita kayak ginilah. Jadi pengantarnya bahasa Arab, tapi ujungnya kita diskusi-diskusi yang insya Allah akan memberikan manfaat untuk kita, untuk kehidupan kita. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina habibina wa karimina wa dhurina wa lana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabat sallallahu. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa na'malan sholihan tardahu wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika sholihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun
Wassalamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semuanya. Terima kasih. Kita bersama, mangga. Assalamualaikum. Ini Jody Jigo. Khairon Pak Ustadz.